Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya sekarang ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua sehat dan tetap bersukacita meskipun harus tetap tinggal di dalam rumah masing-masing. Hari ini kita berada pada minggu keempat Paskah. Ini berarti kita masih diberi kesempatan untuk mendengar dan mencari makna karya Tuhan Yesus bagi kehidupan kita saat ini. Sebelum membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memelihara kehidupan kami. Bahkan Engkau mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tidak hanya memelihara kebutuhan jasmani kami, tetapi Engkau berkenan memelihara juga kebutuhan rohani kami. Terbukti bahwa pada saat ini Engkau berkenan untuk memberi kesempatan bagi kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar Tuhan. Kami menaikkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30 yang demikian bunyinya. Akan saya bacakan untuk kita semuanya. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang kuberitakan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tema yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini adalah bersekutu dengan Sang Gembala dan pemelihara jiwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hidup akrab dengan Tuhan itu menjadi kunci iman kita. Kalau kita mengaku beriman, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan, maka sebenarnya hidup iman kita sedang tidak sehat. Gambaran Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya
sebenarnya juga ingin menekankan akrabnya hidup domba-domba dengan Tuhan Sang Gembala. Dari bacaan yang sudah kita dengar tadi, saya mengajak merenungkan dua hal. Ada dua hal yang hendak kita renungkan dari bacaan tadi. Yang pertama, bagaimana seharusnya relasi kita sebagai domba dengan Tuhan Sang Gembala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji Tuhan Sang Gembala kepada para dombanya, kepada kita semuanya. Dalam ayat 26 dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Artinya bahwa ciri domba Tuhan haruslah percaya kepada gembalanya. Domba yang tidak percaya kepada gembalanya dikatakan dia bukan domba dari gembala yang ia tidak percaya itu. Kepercayaan domba kepada Sang Gembala itu diungkapkan lewat 3 tindakan. Jadi kepercayaan domba kepada Sang Gembala diungkapkan lewat tiga hal, 3 tindakan. Yang pertama adalah mengenal suara gembalanya. Mengenal suara gembalanya. Ini menunjukkan hubungan yang terjalin dengan akrab. Hubungan yang akrab menjadikan domba mengenal gembala-gembalanya. Sedangkan gembala mengenal domba-dombanya. Ayat 27, Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bacaan kita hendak menekankan keakraban antara domba dengan gembalanya. Sebagai domba-domba Tuhan, apakah kita juga sudah hidup akrab dengan Tuhan, dengan Sang Gembala kita? Seberapa jauh kita akrab dan mengenal suara gembala kita? Ini yang pertama, yaitu mengenal suara gembalanya. Yang kedua, domba mendengarkan suara gembalanya. Yang kedua, domba mendengarkan suara gembalanya. Mendengarkan suara gembalanya mempunyai arti mentaati. Bukan sekedar mendengar saja, tetapi mentaati gembalanya. Dalam bahasa aslinya, mendengarkan mengandung arti terus-menerus, berkelanjutan, atau tetap taat. Suatu saat pun dia terus mendengarkannya. Tidak pernah berhenti mendengarkan suara Tuhan gembalanya. Ini mengandung arti agar telinga dan hati kita, para domba, harus kita tujukan kepada suara Tuhan. Kita tujukan pada kehendak Tuhan. Meskipun di dunia banyak suara-suara lain, termasuk suara hati kita yang sering bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai domba Allah, apakah kita sudah selalu mendengarkan suara Tuhan, gembala kita? Atau kita lebih banyak mendengarkan suara-suara yang menyesatkan kita? Itu yang kedua, mendengarkan suara gembala. Yang ketiga, dombanya mengikuti gembalanya. Setelah mendengar suara Tuhan, Sang Gembala, lalu domba itu mengikutinya. Kata aslinya mengikuti dapat diartikan mengikuti terus-menerus. Mengikuti yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Sang Gembala tidak selalu melewati jalan yang mulus. Ada banyak jalan berliku. Ada banyak jalan naik turun. Kadang-kadang ada semak duri yang melukai kita. Tetapi gembala yang kita ikuti akan selalu siap melindungi dari bahaya. Siap merawat ketika kita terluka. Dan bahkan siap menggendong kita
ketika kita sudah tidak mampu berjalan. Dia sangat peduli pada kita, asal kita terus dengan setia mendengarkan suaranya dan mengikutinya. Itulah seharusnya hidup kita sebagai domba-domba Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sekarang lalu apa janji Tuhan kepada domba-domba yang setia mengikutinya? Ayat 28 dikatakan demikian. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ada dua janji Tuhan, Sang Gembala kepada domba-dombanya. Yang pertama, Gembala memberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal mempunyai dua pengertian, yaitu hidup selama-lamanya atau tanpa batas. Tetapi juga mempunyai arti hidup berkualitas, hidup yang sangat berharga. Karena dalam kehidupannya sudah mempunyai tujuan. Ada kepastian dalam kehidupan ini, ada ketentraman, ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan Sang Gembala. Hidup berkualitas tidak hanya bisa dinikmati besok kalau kita sudah mati atau pindah ke dunia baka, tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini sudah boleh merasakan suasana surgawi itu. Suasana surgawi yang diberikan lewat karya pengorbanan Yesus Sang Gembala Agung. Kita sudah mempunyai tujuan hidup, kekuatan, ketentraman, sukacita dalam menjalani hidup di dunia ini. Itu yang pertama, janji Tuhan memberikan hidup yang kekal. Yang kedua, Gembala memberikan perlindungan. Dikatakan demikian ayatnya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, karena Yesus yang melindungi kita, tidak mungkin ada kekuatan apapun yang akan mampu untuk merebut kita dari tangan yang maha kuasa. Karena Yesus dan Allah Bapa adalah satu, ayat 30. Jadi Yesus dan Allah Bapa itu satu, sehingga maha kuasa. Tidak mungkin ada yang bisa merebutnya dari kuasa Tuhan. Lalu apakah artinya tidak ada domba yang akan hilang? Jadi kalau Tuhan yang melindungi, tidak ada yang hilang. Karena Tuhan itu maha kuasa. Memang tidak ada yang mampu merebut domba dari Yesus Sang Gembala. Tetapi domba itu tetap bisa hilang. Kalau domba itu meninggalkan atau menjauh dari Tuhan Sang Gembala. Jadi hilangnya itu karena menjauh dari Tuhan Sang Gembala. Karena mereka mendengarkan suara yang lain dan mengikuti suara itu dalam kehidupannya. Saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk mengenal Tuhan Gembala kita. Untuk selalu mendengarkan suaranya dan setia mengikutinya. Ingat, Tuhan juga menghiburkan kita, bahwa Ia sudah memberikan kepada kita hidup yang kekal, yaitu hidup yang berkualitas melalui pengorbanannya. Selamat mengikuti Yesus Gembala kita dengan setia dan selalu mendengarkan suaranya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akhiri renungan ini dengan bersama berdoa. Kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Gembala Agung, kami domba-domba-Mu bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Engkau selalu setia mendampingi kami Tuhan, memberkati kehidupan kami, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami. Saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu hidup dekat dengan Tuhan,
membangun relasi dengan Tuhan dengan akrab. Disitulah kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan kualitas hidup ketika kami percaya akan pengorbanan Tuhan Sang Gembala Agung. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit dimanapun dirawat, khususnya untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati satu persatu. Kami juga berdoa untuk siapapun yang hidupnya dalam penderitaan, terutama karena adanya pandemi corona ini Tuhan. Penderitaan karena sakit penyakit, penderitaan karena tidak bisa bertemu dengan anggota keluarga, penderitaan karena sulitnya mencari rezeki. Oh Tuhan, hadirlah di tengah-tengah penderitaan mereka. Jangan biarkan mereka menjadi putus asa dan kehilangan harapan Tuhan. Kami berdoa para pasien corona yang diisolasi Tuhan. Biarlah Engkau tetap menghiburkan mereka dimanapun mereka sekarang dirawatnya Tuhan. Demikian juga untuk keluarganya yang tidak bisa bertemu. Tetap Engkau berkati, Engkau berikan semangat Tuhan semuanya. Kami juga berdoa bagi para pejuang, bagi siapapun yang berusaha untuk menolong korban pandemi itu, corona Tuhan. Engkau berkati mereka dalam perjuangan mereka. Berikan dan jagai dengan kuat kuasa-Mu dari sakit penyakit. Berikan kekuatan, berikan pertolongan, bahkan Tuhan memberkati keluarga mereka juga. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati dalam mengatasi pandemi ini, didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biarlah masyarakat Indonesia bersatu untuk mengatasi pandemi corona ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, saudara-saudara kami yang studi, yang belajar, Tuhan berkati. Tetap berikan semangat bagi mereka, berkati orang tua mereka, dan pimpin kehidupan mereka Tuhan. Terutama kami berdoa bagi yang merasakan dampak ekonomi yang dirasakan saat ini. Jangan biarkan mereka menjadi kekurangan Tuhan. Cukupi kehidupan mereka juga Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara semuanya, kita boleh bersama-sama merenungkan untuk menjadi domba-domba yang baik dari Gembala yang agung. Terima kasih. Amin.